Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimin ikhwana. Rabbi zidni alma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan webinar mengenai dan mengenang bahkan memperingati Hari Pancasila, di mana insya Allah pada hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan Pancasila dan dalam perspektif Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu kalau kita lihat bahwasanya Pancasila ini tidak akan terwujud jika tidak ada orang-orang Muslim yang bersepakat melalui musyawarah sehingga menjadikan pedoman hidup ataupun falsafah negara Indonesia berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman. Banyak sekali mungkin kita sudah paham dan sudah tahu betul terkait dengan siapa saja pelopor-pelopor pencetus. Sebelum Pancasila ada namanya Piagam Jakarta, sehingga akhirnya tercetuslah 5 sila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini mencirikan bahwasanya orang-orang yang mencetuskan Pancasila ini atau falsafah negara ini adalah orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Maka dari itu insya Allah pada hari ini kita akan melihat bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pasti kita sama-sama yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi mengirimkan firman-Nya melalui Al-Quran, termaktub di Al-Quran dan tertulis juga di hadis, yang mana melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan pedoman hidup kita semua sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa, juga seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Jika mereka semua menganut ataupun mempelajari bahkan mempraktikkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ataupun dan hadis, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi Muslim yang berkualitas tinggi. Kemudian selanjutnya, melalui webinar ini juga kita melihat bagaimana peran penting para pendahulu kita, founding father kita, para sesepuh kita, yang mana mereka telah memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, untuk merumuskan falsafah negara kita, yakni Pancasila. Dan juga ini selaras dengan prinsip kita sebagai orang Muslim, bahwasanya kita memiliki panduan hidup, yakni Al-Quran dan hadis, dan ini linier selaras dengan Pancasila, sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, akan tetapi fenomena saat ini kita mendapati banyak sekali, walaupun terdata bahwasanya Indonesia sebagai populasi terbesar Muslim yang ada di seluruh dunia, ada 87% dari sekian ratus juta orang yang ada di Indonesia ini. Namun hal ini tidak selaras ataupun tidak sesuai, tidak sebanding dengan kualitas setiap insan manusia, khususnya Muslim, yang paham betul dengan Quran dan paham betul dengan hadis. Banyak sekali orang-orang yang pintar tapi belum bisa dikatakan soleh. Pun sebaliknya ada yang orang yang soleh tapi secara keilmuan sainsnya itu
kurang mumpuni. Nah, alangkah baiknya kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus mendalami semuanya, baik itu sains, baik itu Quran dan hadis. Maka orang-orang yang mungkin saat ini masih banyak yang belum bisa mengkombinasikan kedua ini, kitalah sebagai generasi muda, sebagai pemuda-pemudi yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara kita mempelajari sains dan juga Quran dan hadis, sehingga akhirnya kita menjadi hamba Allah yang beriman dan warga negara yang berkualitas tinggi. Kemudian selanjutnya juga banyak sekali kalau kita lihat, apalagi dalam perspektif Islam, agama kita, bahwa banyak sekali kelemahan-kelemahan. Yang pertama, kelemahan dalam beribadah mahdhah, yang saat ini juga yang sedang menimpa seluruh umat muslim, yang bukan hanya di Indonesia saja tapi seluruh dunia. Akhlak kita mengalami degradasi moral, kita mengalami kekurangan akhlak yang baik. Nah, ini menjadi kelemahan-kelemahan kita, sehingga nantinya ketika kita mengetahui apa saja kelemahan kita, mudah-mudahan kita akan bisa mengevaluasi, kita akan bisa memberikan solusi setiap permasalahan, khususnya di negara Republik Indonesia ini. Dan yang paling penting adalah kita juga harus melek politik, sehingga kita bisa memahami secara keseluruhan, secara kafah, apa saja bagian-bagian penting dari politik itu, sehingga bisa membuat kehidupan kita tidak hanya sukses di dunia maupun juga di akhirat. Jadi kita juga harus melek ataupun harus paham terkait dengan politik yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa memahami seluruh rangkaian kehidupan kita, baik itu dari regulasi, peraturan-peraturan yang ada, pun juga dari peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang berkualitas tinggi tadi. Kemudian selanjutnya, terdapat juga banyak pengabaian terhadap tokoh-tokoh agama, yang mana sebenarnya kalau kita lihat kembali, kita flashback ulang, sebenarnya para founding father, orang-orang yang memerdekakan Indonesia ini, orang-orang yang sungguh luar biasa, para ulama, para tokoh Islam. Nah, ini banyak sekali orang yang mengabaikan, melupakan, sehingga semangat kita sebagai pemuda, sebagai calon pemimpin bangsa ini berbeda secara motivasinya. Karena motivasi ini kalau kita tinjau bukan hanya di Indonesia tapi di zaman Rasulullah SAW, ketika kita sudah memiliki motivator ataupun seorang inspirator, kita tidak mengabaikan mereka seperti Nabi Muhammad SAW, diikuti dengan Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampailah ke para khalifah yang lainnya. Maka itu akan menginspirasi kita untuk menjadikan diri kita bisa ataupun dapat menjalani kehidupan di masa yang akan mendatang. Karena banyak sekali problem-problem yang terjadi di zaman Rasulullah, zaman sahabat, itu terulang kembali di zaman kita. Maka sangat penting dan sangat disarankan kita semua untuk mempelajari ataupun tidak mengabaikan tokoh-tokoh Islam. Khususnya di Indonesia, banyak sekali orang-orang Muslim yang sudah berjasa di negeri kita tercinta. Yang paling penting adalah kita memiliki target ataupun goal. Apa target kita sebagai orang yang warga negara yang baik dan hamba Allah yang beriman? Kita memiliki kemampuan yang sangat-sangat berkualitas, khususnya di bidang Al-Quran dan Sunnah, serta juga di bidang sains. Kemudian yang kedua, menegakkan prinsip hidup yang benar. Jadi kita harus memiliki prinsip-prinsip hidup yang benar berdasarkan Quran, Sunnah, dan sains juga. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat tadi sudah kita bahas secara singkat terkait dengan Pancasila dalam perspektif Islam.
bagaimana dengan Pancasila dari tinjauan sains, sehingga nantinya akan kita kombinasikan betapa pentingnya dua keilmuan ini, sehingga memang nantinya akan menjadikan kita sebagai orang yang berkualitas, tidak hanya soleh tapi juga kita berprestasi atau pintar. Kalau kita lihat dari tinjauan sains juga, Pancasila ini terkategori merupakan buah hasil dari permasalahan sosial ataupun permasalahan politik, gejolak-gejolak yang lainnya, yang mana menjadi asbab, ya. Dulu kita sering mendapati cerita ataupun sejarah bahwa kita dijajah oleh orang-orang Belanda, orang-orang Jepang, bahkan ratusan tahun kita dijajah oleh orang-orang lain atau negara lain. Maka berdasarkan gejolak politik tersebut ataupun gejolak sosial tersebut, peperangan tersebut, maka terlahirlah keinginan kita bersama seluruh rakyat Indonesia ingin menjadi orang ataupun negara yang merdeka. Ini menjadi asbab kenapa kita harus mengetahui pentingnya kita juga memperdalam keilmuan baik di bidang sains. Kemudian itu sih secara singkat ya. Mungkin yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah ini dalam pelaksanaan, dalam pengoperasionalan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, secara real, secara nyata tentu kita memiliki hak kepada negara ataupun pemerintah, di mana pemerintah berkewajiban untuk melindungi kita sebagai rakyat Indonesia, dan juga kita berkewajiban juga untuk menjunjung tinggi, menjaga nama baik negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana pengamalan Pancasila yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang beriman atau orang muslim. Jadi banyak sekali sebenarnya dari beberapa bidang atau beberapa sisi, baik itu dari segi ekonomi, dari segi sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Tentu semuanya kalau kita tarik benang merahnya, jika kita berpanduan berasaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi kerusuhan, melainkan menjadikan kita ataupun negara kita, daerah kita, tempat tinggal kita itu semakin makmur, semakin tinggi kesejahteraan ekonominya, semakin baik secara hubungan sosial kekeluargaannya, pun juga di dunia politik. Ketika Islam memimpin, tidak ada ceritanya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai beberapa sahabat, itu semuanya mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan pemerataan. Jadi ketika kita mengambil satu titik bahwasanya segala sesuatu itu tidak hanya Pancasila, tapi segala sesuatu itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah kegiatan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang mana kita tetap menjaga dan mencoba sekuat tenaga untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu berdasarkan dengan Quran dan Sunnah. Yang paling penting adalah kita sebagai pemuda, apalagi di Indonesia ini sangat banyak sekali kaulah pemuda, bisa dikatakan generasi milenial, dan nantinya kita akan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengganti para pendahulu kita. Maka mulai saat ini dan detik ini juga, dan di hari Pancasila ini, sudah sioknya kita mengupgrade, baik itu kita sebagai seorang pelajar, kita mengupgrade keilmuan kita. Yang kedua, kita sebagai hamba Allah yang beriman bertakwa, mengupgrade juga kuantitas dan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting,
kita harus mencoba berusaha sekuat tenaga mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ini. Terdapat 5 sila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima, ini kita aplikasikan berdasarkan dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga panduan kita sebagai umat muslim, yakni Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita akan terhindar, negara kita khususnya akan terhindar dari segala gejolak-gejolak yang ada, baik itu politik, sosial, budaya, dan lainnya. Ketika kita berpanduan dengan Islam, insya Allah atas izin Allah, biiznillah, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.